Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu masa di pedalaman hutan Sumatera, tersebar cerita tentang sebuah kerajaan gaib yang dijaga oleh sosok harimau putih raksasa. Kerajaan ini tersembunyi dari pandangan manusia biasa, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakan keberadaannya. Biasanya, mereka yang tersesat di hutan dan dianggap layak oleh penjaga kerajaan tersebut. Seorang pemuda bernama Dimas, yang bekerja sebagai penjelajah alam, sering melakukan ekspedisi di hutan Sumatera untuk mencari lokasi-lokasi baru. Suatu hari, ia mendengar kabar dari penduduk setempat tentang desa yang angker dan konon katanya adalah pintu gerbang menuju kerajaan harimau gaib. Penduduk desa memperingatkan Dimas agar tidak memasuki wilayah itu sendirian, karena banyak yang mengaku pernah melihat harimau raksasa mengintai mereka saat mereka mencoba mendekat. Namun, rasa penasaran Dimas terlalu besar untuk diabaikan. Berbekal peta dan kompas, ia memutuskan untuk menelusuri hutan tersebut. Saat menjelang senja, ketika sinar matahari mulai temaram, Dimas merasakan hawa yang berbeda. Hutan seolah berbisik, dan ia mulai mendengar suara geraman pelan, seperti suara harimau dari kejauhan. Meskipun mulai merasa was-was, Dimas terus melangkah. Tak lama kemudian, di kejauhan, muncul bayangan seekor harimau putih besar dengan sorot mata yang sangat tajam dan seakan mampu menembus jiwanya. Dimas membeku. Harimau itu berdiri di antara pepohonan, mengawasi tanpa bergerak. Sejenak, mata mereka bertemu, dan tiba-tiba, Dimas merasa tubuhnya terasa ringan dan pikirannya tertarik ke suatu tempat lain. Dimas mendapati dirinya berada di sebuah kerajaan megah yang seluruh bangunannya terbuat dari batu hitam yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Banyak sosok manusia dengan penampilan kuno, seperti bangsawan kerajaan zaman dulu, berjalan-jalan di sana, tampak tenang dan damai. Namun, ada yang aneh dengan mereka, semuanya memiliki mata yang sama tajamnya seperti harimau. Sosok yang tampak seperti raja duduk di singgasana, mengenakan jubah hitam dengan corak garis-garis putih seperti bulu harimau. Sang raja memandang Dimas dengan tatapan penuh arti, seolah mengetahui semua niat dan rahasia yang Dimas bawa. "Kau adalah orang terpilih," kata sang raja tanpa menggerakkan bibirnya. Suaranya terdengar langsung dalam benak Dimas. "Tapi ketahuilah, hanya mereka yang setia dan penuh hormat kepada alam yang bisa keluar dari sini dengan selamat." Dimas, yang ketakutan tapi juga kagum, mengangguk. Ia menyadari bahwa dirinya tengah berada di perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia mulai memahami bahwa hutan ini dijaga oleh para harimau yang merupakan pelindung alam dari manusia yang serakah. Sang raja memberitahunya bahwa mereka memiliki tugas untuk melindungi setiap jengkal hutan dan tidak segan-segan menyesatkan mereka yang berniat merusaknya. Ketika Dimas terbangun, ia sudah berada di pinggir hutan. Tidak ada tanda-tanda kerajaan gaib ataupun harimau raksasa itu. Hanya saja, di tangannya, ada sebuah kalung berbentuk cakar harimau yang terasa hangat. Sejak hari itu, Dimas tidak pernah menceritakan pengalamannya pada siapapun. Kalung itu menjadi pengingatnya, bahwa di kedalaman hutan, ada kekuatan gaib yang jauh lebih besar daripada apa yang manusia bisa bayangkan. Sejak saat itu, Dimas merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih peka terhadap suara-suara di alam dan seolah-olah bisa memahami isyarat yang diberikan oleh hewan-hewan di sekitarnya. Setiap kali ia kembali ke hutan, langkahnya lebih hati-hati, dan sikapnya lebih penuh hormat. Ia merasa seolah selalu diawasi, dan sekali waktu, ia melihat bayangan harimau putih mengintai di antara pepohonan. Sekilas, hanya sekejap, namun cukup untuk mengingatkan dirinya tentang janji yang pernah ia buat pada sang raja di kerajaan gaib itu. Namun, suatu hari Dimas menerima kabar buruk. Sekelompok penebang liar mulai merambah ke hutan tempat ia mengalami kejadian misterius tersebut. Mereka membawa alat berat dan menebang pohon tanpa izin. Masyarakat setempat sudah berusaha mengusir mereka, namun tak berhasil. Dimas merasa terpanggil, dan bersama beberapa warga yang peduli, ia memutuskan untuk mengawasi aksi penebangan itu dari dekat. Malam itu, Dimas bermimpi. Dalam mimpinya, sang raja harimau kembali muncul dengan sorot mata tajamnya. Sang raja berkata, "Manusia telah melanggar batas. Kami akan menunjukkan kekuatan kami, tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya." Dimas terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi, dan ia bergegas menuju hutan bersama warga yang lain. Ketika mereka tiba, suasana hutan begitu hening, seolah-olah semua makhluk di dalamnya tengah menahan napas. Di kejauhan, terdengar deru mesin gergaji yang merobek keheningan malam. Saat penebang liar itu mulai mengoperasikan mesin-mesin mereka, hutan yang tadinya tenang mendadak bergemuruh. Tiba-tiba,
dari balik pepohonan, muncul puluhan harimau dengan mata berkilau dan taring yang terlihat tajam. Harimau-harimau itu bergerak cepat, mengelilingi para penebang liar, mengintimidasi mereka tanpa menyerang. Para penebang yang melihat sosok-sosok harimau itu segera panik dan berusaha melarikan diri. Di saat itulah, sosok harimau putih raksasa muncul, berjalan pelan namun penuh kewibawaan. Sorot matanya menyala di kegelapan malam, memberikan kesan bahwa dialah pemimpin dari semua makhluk di hutan tersebut. Para penebang liar yang masih mencoba melawan akhirnya berhenti, tak berdaya dan ketakutan melihat sosok harimau itu. Beberapa dari mereka bahkan jatuh berlutut, memohon ampun. Dimas, yang menyaksikan semuanya dari kejauhan, merasa perasaan yang sangat mendalam. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar peringatan. Sang Raja Harimau menunjukkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di alam ini, dan bahwa mereka yang tidak menghormatinya akan mendapatkan balasannya. Setelah kejadian itu, penebang liar tersebut tidak pernah berani kembali ke hutan. Desas-desus tentang harimau gaib pun menyebar di seluruh desa dan membuat orang-orang berpikir dua kali untuk merusak hutan. Bagi Dimas, kejadian itu menjadi pengingat bahwa alam adalah sesuatu yang sakral, dan hutan memiliki pelindung yang tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Ia pun melanjutkan hidupnya dengan penuh rasa hormat kepada alam, menyimpan rahasia kerajaan gaib harimau itu dalam hati, dan menjaga kalung berbentuk cakar harimau yang menjadi simbol ikatan antara dirinya dan dunia gaib di hutan Sumatera. Sejak malam itu, Dimas dikenal oleh warga desa sebagai penjaga hutan, seseorang yang pernah diizinkan melihat kekuatan gaib yang tak terlihat, dan yang kini hidup untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam. Bertahun-tahun berlalu, dan Dimas tetap teguh menjaga hutan bersama warga desa. Setiap kali ada penebang atau pemburu liar yang mendekat, ia selalu merasa firasat aneh, seperti ada bisikan gaib yang mengingatkannya. Beberapa kali ia bermimpi melihat sosok harimau putih raksasa, yang kini seolah menjadi pelindungnya dalam setiap langkah. Suatu hari, Dimas diundang oleh seorang pengusaha kaya yang ingin membuka resor wisata di tengah hutan itu. Pengusaha itu menawarkan uang yang sangat besar, namun Dimas tegas menolak. Ia tahu, hutan itu adalah tempat sakral, dan ia tak mau ada tangan-tangan rakus yang menghancurkannya. Pengusaha itu marah dan bersumpah akan tetap mengambil alih hutan dengan atau tanpa izin Dimas. Tidak lama kemudian, alat-alat berat mulai berdatangan di sekitar perbatasan desa. Para pekerja mulai menebangi pohon untuk membuka jalan masuk ke hutan. Meskipun Dimas dan warga desa menentang keras, mereka tak berdaya melawan kekuasaan yang membawa surat-surat izin palsu. Pada malam harinya, ketika Dimas mencoba beristirahat, ia kembali bermimpi tentang sang Raja Harimau. Dalam mimpinya, raja itu tampak murka, matanya bersinar merah, dan ia berkata, "Kali ini, kami akan melindungi rumah kami sepenuhnya. Bersiaplah, Dimas, dan pastikan tidak ada warga desa yang mendekat." Keesokan harinya, Dimas segera memperingatkan warga desa agar tidak memasuki hutan. Ia mengatakan pada mereka bahwa malam ini akan terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebagian besar warga percaya, mengingat kejadian-kejadian aneh sebelumnya, namun beberapa masih penasaran dan ingin menonton dari jauh. Saat malam tiba, langit mendadak gelap tanpa bintang. Suara gemuruh terdengar dari dalam hutan, disusul oleh suara raungan harimau yang bergema menembus malam. Pekerja-pekerja dan alat-alat berat mereka berada di tengah-tengah operasi, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah berat. Dari kegelapan, muncul harimau putih raksasa yang melangkah perlahan mendekati para pekerja. Para pekerja itu berteriak ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri, namun seluruh jalan keluar telah ditutup oleh harimau-harimau lain yang muncul dari balik pepohonan. Para harimau ini mengelilingi mereka, menjaga agar tak ada yang lolos. Hanya harimau putih yang berdiri di tengah, menatap mereka dengan sorot mata tajam penuh amarah. Di luar hutan, Dimas dan beberapa warga desa yang menonton dari kejauhan hanya bisa menyaksikan kilatan cahaya di antara pepohonan, diikuti oleh raungan-raungan keras dan gemuruh suara pohon yang tumbang. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Setelah suara itu perlahan menghilang, suasana kembali sunyi, dan malam menjadi tenang. Esok paginya, Dimas dan warga desa memeriksa area hutan tempat para pekerja berada. Anehnya, semua alat berat telah hancur, berserakan di sekitar pohon-pohon yang tumbang. Tak ada jejak para pekerja ataupun pengusaha itu. Mereka seolah lenyap di telan hutan. Hanya ada jejak kaki harimau besar yang mengelilingi area tersebut, mengingatkan mereka bahwa kekuatan gaib masih berkuasa. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani mengusik hutan tersebut. Dimas pun hidup tenang sebagai penjaga yang setia, selalu mengingat janjinya pada sang Raja Harimau.
Bagi Dimas, hutan bukan sekadar tempat tinggal makhluk hidup, melainkan juga rumah bagi kekuatan-kekuatan gaib yang jauh lebih besar dan lebih bijaksana dari yang pernah dibayangkan manusia. Beberapa tahun berlalu, dan legenda tentang kerajaan gaib harimau di hutan Sumatera semakin tersebar luas. Warga desa yang dulu tidak percaya kini menganggap hutan itu sebagai tempat suci yang harus dihormati. Mereka sering membawa sesajen sederhana berupa buah-buahan atau bunga di pinggiran hutan sebagai tanda penghormatan, berharap bisa hidup selaras dengan alam dan terlindungi dari kekuatan gaib di dalamnya. Dimas pun semakin dihormati oleh warga desa. Mereka menganggapnya sebagai penjaga sekaligus penghubung antara desa dan kerajaan gaib. Orang-orang sering datang padanya untuk meminta nasihat, bahkan ada yang meminta restu sebelum memasuki hutan. Bagi mereka, Dimas adalah sosok yang dipilih oleh para penjaga hutan gaib untuk menjaga keseimbangan. Namun, ketenangan ini terusik ketika suatu malam, seorang pemburu dari desa lain mencoba masuk ke hutan itu. Dia tidak mendengarkan peringatan Dimas ataupun warga desa, dan dengan angkuh mengatakan bahwa tak ada gaib-gaiban yang bisa menghalanginya. Malam itu, dengan peralatan berburu lengkap, ia masuk ke dalam hutan meskipun langit mulai gelap. Keesokan harinya, tidak ada yang mendengar kabar darinya. Warga desa mulai resah, karena meski orang tersebut bukan bagian dari mereka, tindakan ini dianggap bisa mengundang murka penghuni hutan gaib. Mereka meminta Dimas untuk melakukan sesuatu, berharap ia bisa berkomunikasi dengan sang raja harimau atau para penjaga gaib. Malamnya, Dimas melakukan ritual sederhana di pinggiran hutan, membakar dupa dan membawa bunga serta makanan kecil sebagai sesajen. Di tengah keheningan, ia memejamkan mata dan memanggil dalam hati, memohon izin untuk berbicara dengan sang raja. Tiba-tiba, ia merasa angin bertiup lebih kencang, dan dari balik pepohonan, muncul bayangan seekor harimau putih besar. Sang harimau menatap Dimas dalam-dalam, dan dalam sekejap, Dimas merasa pikirannya terseret ke tempat yang sudah tak asing lagi baginya, kerajaan gaib harimau. Ia berdiri di hadapan sang raja, yang menatapnya dengan mata penuh amarah. "Seseorang telah melanggar batas kami," suara sang raja bergema dalam pikiran Dimas. "Manusia itu tidak mendengarkan peringatan kami. Jika kau ingin menyelamatkan desamu, kembalikan keseimbangan." Dimas memahami pesan itu. Ia harus menemukan pemburu tersebut dan membawa pulang jasad atau barang-barang miliknya sebagai tanda permintaan maaf. Tanpa menunggu lama, Dimas segera kembali ke dunia nyata dan bergegas menuju hutan di tengah malam. Meskipun gelap, Dimas merasa seolah ada kekuatan yang membimbing langkahnya. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya ia menemukan barang-barang pemburu itu berserakan di antara semak-semak, tetapi orangnya sudah tidak ada. Hanya ada sisa jejak kaki yang samar, seperti jejak yang bukan milik manusia. Dengan hati-hati, Dimas mengumpulkan barang-barang itu dan kembali ke desa, membawa semuanya sebagai tanda permohonan maaf kepada para penjaga gaib. Esok paginya, Dimas dan warga desa mengadakan upacara kecil di tepi hutan. Mereka membakar barang-barang itu sambil memanjatkan doa permintaan maaf. Asap dari pembakaran sesajen melayang ke udara, seolah membawa pesan damai bagi para makhluk gaib. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani memasuki hutan dengan sembarangan. Warga desa bahkan mulai menjaga batas hutan, melarang siapapun yang ingin mengganggu keseimbangan yang telah dijaga selama ini. Dimas melanjutkan hidupnya dengan damai, tetap menjadi penjaga yang setia, dan hutan itu pun tetap sunyi, melindungi kerajaan gaib harimau yang tak terlihat, namun selalu ada. Legenda ini terus hidup dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang bahwa di balik rimbun pepohonan hutan Sumatera, ada kekuatan besar yang siap menjaga, melindungi, dan menegur mereka yang berani melanggarnya.